Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sedikit tentang hikmah dari berpuasa. Apa sih hikmah dari berpuasa yang sedang kita jalani? Di antara hikmah berpuasa adalah bahwa puasa membentuk keimanan kita lambat laun akan menjadi sempurna. Ketika kita berpuasa, puasa mendidik kita agar kita menapaki jalan-jalan atau hal-hal yang bisa kita lalui untuk menuju kesempurnaan iman kita. Apa sih kesempurnaan iman itu? Nah, ini dia kita mau bahas. Kesempurnaan iman seseorang adalah bisa dilihat dari tanda-tandanya. Di antaranya adalah ketika kebencian seseorang terhadap segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar dari kebencian terhadap penderitaan dirinya atau derita-derita yang harus dia jalankan, maka disitulah terlihat tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. Contoh, masih ingat kisah sahabat Nabi Bilal bin Rabah yang dulu beliau adalah seorang budak. Setelah ia menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, lantas ketahuan oleh majikannya, Bilal disiksa sedemikian rupa, ditindih batu yang besar di tengah matahari yang sedang terik. Supaya apa tujuannya? Tujuannya supaya kembali lagi kepada agama yang diyakini oleh majikannya. Supaya meninggalkan keimanannya kepada Allah. Supaya meninggalkan keimanannya kepada Rasulullah. Supaya meninggalkan syahadat yang telah ia ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun apa yang dilakukan oleh Bilal sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Bilal lebih memilih ia menderita daripada harus hilang keimanan yang sudah terpatri dalam dada. Gak apa-apa, saya disiksa. Gak apa-apa, saya dihina. Yang penting iman di dalam hati tetap terjaga. Iman dalam hati tetap sempurna. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di sini kita lihat bahwa kebencian Bilal bin Rabah terhadap apa yang tidak diinginkan Allah itu lebih besar. Dalam hal ini syirik, ya, yaitu tidak mempertuhankan Allah, mempertuhankan Tuhan selain Allah. Kembali kepada agama yang diyakini oleh majikannya itu. Kebenciannya Bilal terhadap apa yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak beriman atau tanggalnya iman dalam hati, dalam dada. Itu lebih besar daripada kebenciannya terhadap penderitaan yang harus ia jalankan. Tentu kita bertanya, siapa sih yang mau menderita? Ya enggak? Siapa sih yang mau disiksa? Enggak ada, saya yakin. Di sini pemirsa enggak ada yang mau disiksa. Dipukul, dicambuk, ditindih batu dan sebagainya, dihina. Saya kan enggak ada yang mau. Ya. Tapi saat itu memang suatu hal yang harus dijalankan untuk mempertahankan keimanan, maka siksaan-siksaan itu menjadi tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia lebih memilih ridho Tuhannya daripada ridho hasrat diri atau syahwatnya. Pengennya kita sehat, bugar, ya, hidup adem anyem gitu kan, gak ada yang ganggu gitu kan. Tapi saat hal-hal itu bisa, ya, menjadi keimanan kita tidak lagi terpatri, harus hati-hati. Kita lebih harus mempertahankan keimanan kita daripada mempertahankan hidup nyaman kita. Akur, bisa dipahami ini Pak? Nah, contoh yang lain, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh siapa? Zulaikha, ya, untuk berbuat zina dengannya. Lantas Nabi Yusuf menolak itu semua sampai pada akhirnya ia dipenjara. Saat di penjara, Nabi Yusuf
berkata, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, ya, penjara itu lebih aku sukai daripada panggilan-panggilan untuk kepadaku untuk memenuhi keinginan mereka. Masya Allah, ya, rela diambil kebebasannya, rela hidup di penjara. Untuk apa? Untuk melindungi keimanannya. Karena keimanannya itu lebih penting, lebih berharga daripada kebebasannya. Ini harga yang harus dibayar oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Saat kita berpuasa pun, ya, kita mengalami hal yang serupa. Syahwat diri, keinginan diri, pasti yang menginginkan kita itu mempunyai perut yang kenyang, ya. Kemudian tidak dalam keadaan haus, ya. Lalu bisa menyalurkan syahwat kepada istri, pasangan masing-masing, ya kan? Itu keinginan yang mendasar manusiawi. Tapi kita mau meninggalkan itu, padahal itu tidak diharapkan. Saat di luar bulan Ramadan, kita boleh melakukan hal itu sepanjang waktu, ya, di luar bulan Ramadan. Tapi saat Ramadan tiba, kita harus berpuasa dan meninggalkan itu semua. Tapi kita mau, padahal itu bertolak belakang dengan keinginan hasrat diri atau syahwat kita. Kita mau melakukan itu, ya, kita mau menjalankan puasa itu dengan bayaran kita harus lapar, kita harus haus. Nah, saat kita mau melaksanakan perintah Allah dengan konsekuensi yang harus kita hadapi itu berupa lapar, haus sepanjang dari terbitnya matahari sampai terbitnya matahari, maka di situ sudah terlihat tanda-tanda keimanan seseorang. Tapi puasa itu bukan sekedar menahan diri dari haus dan lapar saja. Puasa juga harus menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Apa sih yang bisa membatalkan pahala puasa kita? Yaitu perbuatan yang diharamkan oleh Allah atau kemaksiatan yang seharusnya tidak kita lakukan. Itu, ya, yang bisa membuat pahala puasa kita menjadi batal. Karena sesungguhnya puasa itu adalah proses pendekatan diri kita kepada Allah bitarkil mubahat, dengan meninggalkan segala hal yang awalnya di luar Ramadan itu diperbolehkan untuk kita lakukan. Hukumnya tidak diharamkan, tapi mubah, makan, minum, bahkan dalam kondisi tertentu menjadi wajib. Ada kaitannya dengan hifdzun nafas. Ya, kita nggak boleh dong membiarkan diri kita misalnya lemas karena nggak makan, akhirnya kita sakit dan sebagainya. Ya, tapi, ya, di bulan Ramadan kita harus melakukan itu guna apa? Menggapai ridha Allah karena menjalankan perintah Allah untuk berpuasa. Sebagai orang beriman diperintahkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagai orang beriman kita diperintahkan untuk berpuasa, sehingga kita harus meninggalkan apa yang menjadi kebutuhan asasi bagi diri kita, makan, minum, dan syahwat. Nah, ketika kita sudah mampu meninggalkan yang mubahat ini, ya, di bulan Ramadan, itu semua nggak sempurna, melainkan, ya, atau kecuali kita meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah, tidak hanya di waktu Ramadan saja, tapi juga diharamkan di waktu-waktu selain atau di luar Ramadan. Bitarkil muharramat alladzi harramaha Allah fi kulli waqtin wa hin. Meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah setiap waktu dan setiap saat, setiap kesempatan. Di antaranya apa? Tentu pemirsa sudah tahu perbuatan-perbuatan dosa kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah. Ya, berzina, syurbul khamar, minum khamar, ya, menghina orang, menyakiti orang lain, segala hal itu. Artinya puasa yang dijalankan tanpa meninggalkan al-muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka puasa kita nggak ada harganya. Hanya gugur,
ya, kewajiban saja, tapi tanpa mendapatkan pahala apapun, bahkan dapat dosa. Karena kita tidak meninggalkan muharramat, ya kan? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sudahlah, pahala puasanya nggak dapat, dosa menumpuk. Nauzubillahi min dzalik. Tentu kita minta sama Allah supaya kita bisa berhasil menjalankan puasa, dapat pahala puasanya, ya, dan terhindar dari segala bentuk macam dosa. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita perlu pahami ini. Kesempurnaan puasa seorang ketika pertama dia berhasil menjalankan apa yang sudah ditentukan dalam ibadah puasa itu secara syariat, tapi dia juga mampu berhasil meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan tidak hanya saat berpuasa atau saat Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Fi kulli waqtin wa hin, fi kulli hal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat kita puasa, bagaimana sih trik agar kita bisa meninggalkan muharramat ini? Ya, kita harus hadirkan Allah. Hadirkan Allah dalam hati kita. Kita harus yakini bahwa Allah melihat kita dalam setiap waktu dan dalam setiap saat, dalam setiap kesempatan, dimanapun dan kapanpun kita berada. Saat kita meyakini dalam hati kita bahwa Allah ini melihat kita, selalu memantau kita, kita akan ada perasaan untuk melakukan hal-hal terbaik untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada godaan di sana sini, biarin dah godaan, lewat aja ya, Pak. Kalau kita mampu melakukan itu, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala dan ampunan dari Allah. Dalam surah Al-Mulk Allah berkata, Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Saat kesendiriannya. Ya. Saat tidak ada yang melihat, ya kan? Di kamar kah itu, di rumahnya kah itu, di ruangan apapun yang berada, saat kesendiriannya. Tapi dia yakin Allah melihat. Sehingga ia bisa menahan segala bentuk godaan untuk berbuat maksiat. Karena untuk menggoda orang yang beriman, iblis itu tidak butuh tempat yang harusnya ramai. Bahkan di tempat sepi pun, iblis tetap akan menggoda kita. Karena cara iblis menggoda itu membisikkan kejahatan dalam hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan niat-niat yang gak baik, niat untuk melakukan kejahatan dalam hati kita. Kalau kita tergiur untuk melakukan itu, mau terbesit atau terfikirkan melakukan kejahatan itu, perbuatan itu, di situ celah untuk iblis masuk lebih jauh lagi, sehingga kita akan terbuai oleh bisikan-bisikannya dan pada akhirnya melakukan kemaksiatan yang seharusnya kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tanamkan dalam diri kita untuk menghadirkan Allah. Karena sesungguhnya saat kita telah berhasil menghadirkan Allah, ya, insya Allah kita akan selalu termotivasi untuk melakukan yang terbaik dari versi kita masing-masing, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama camkan dalam benak pikiran kita bahwa mencari ridha Allah harus kita dahulukan daripada mengikuti ridha atau keinginan hasrat diri kita. Ketika seorang merasakan kenikmatan dalam mencari ridha Allah, dalam menjalankan perintah Allah, ya, maka sesungguhnya dia telah memiliki tanda-tanda kesempurnaan iman. Ya. Karena orang yang mempunyai keimanan yang bagus, ya, keimanan yang sempurna, dia akan membenci dirinya untuk kembali lagi kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menolong dia dalam keadaan
beriman. Dia nggak mau balik lagi kepada kekufuran. Dia nggak mau balik lagi kepada kemaksiatan. Padahal saya saat ini sudah dalam keadaan beriman. Dan dia sangat benci hal itu. Sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Nabi Muhammad SAW berkata dalam sabdanya, ya, yang menjadikan tanda-tanda manisnya iman seorang adalah an yakraha an yarji'a ilal kufri ba'da an anqadahu Allahu kama yakrahu an yulqa finnar. Di antara tanda-tanda manisnya iman seseorang adalah dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, ya, kepada kemaksiatan, kepada perbuatan-perbuatan dosa setelah Allah menolong dia, mengeluarkan dia dari apa? Koridor-koridor kejahatan, koridor-koridor kemaksiatan. Sebagaimana ia benci untuk dilempar ke dalam api neraka. Itu, maka mari sama-sama usikum wa iyaya bitaqwallah. Kita sering menasihati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih arti takwa? An yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu aw yakhafuhu min 'aqabihi aw sukhtihi aw ghadabihi wiqayatan taqihu minhu. Takwa adalah seorang hamba harus membuat sebuah benteng penghalang antara dia dan antara yang ia takuti, yaitu siapa? Allah. Takut terhadap azabnya, amarah Allah, murkanya Allah, ya, ketidakridhoannya Allah. Ya. Benteng yang bisa melindungi dia dari hal ini semua. Nah, apa sih benteng yang dimaksud dan bisa melindungi kita dari amarah murkanya Allah? Yaitu ta'atullah, taat kepada Allah, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Terima kasih untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Dan kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan sempurna, tidak hanya sah puasanya, tapi juga dapat pahalanya, ya. Dan Allah lindungi kita daripada hal yang tidak kita inginkan, yaitu